Aku mendengar menantu perempuanku, Laras, berbisik pelan di balik suara gelas teh botolnya. Semoga ini ulang tahun terakhir beliau. Aku udah siap desain ruang dandan idaman dari kamarnya. Dan Arif, anak tunggalku, membalas dengan nada datar yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Tenang, dokter bilang 2 bulan juga udah maksimal. Semua ini sebentar lagi sah milik kita. Tanganku menggenggam dinding, jantungku seperti diremas. Tapi aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak pingsan seperti ibu-ibu di sinetron televisi. Aku hanya menarik napas panjang, merapikan rambut putihku yang kusanggul sederhana, dan berjalan kembali ke ruang tamu dengan langkah yang tetap tegap meski lututku gemetar. Namaku Sari Kusuma. Aku arsitek senior yang dulu cukup terkenal di era 90-an. Rumah besar 2 lantai bergaya kolonial tropis tempat aku tinggal ini adalah karyaku sendiri, dirancang dengan penuh cinta saat usia masih 30 tahunan dan penuh semangat. Lokasinya di Kemang, Jakarta Selatan, kawasan yang kini dipenuhi kafe-kafe mahal dan anak muda berjas rapi. Sudah 12 tahun aku menjanda. Suamiku meninggal karena stroke mendadak, meninggalkan aku dengan Arif yang saat itu baru berusia 30 tahun. Arif adalah anak tunggal kami, harapan satu-satunya. Dia sempat kuliah arsitektur mengikuti jejakku, tapi kemudian beralih ke dunia properti. Katanya lebih menguntungkan. Aku tidak melarang, setiap orang punya jalannya sendiri. Arif kini berusia 42 tahun, tinggi, berkulit sawo matang seperti almarhum ayahnya, tapi matanya dingin. Dia menikah dengan Laras 5 tahun lalu. Laras mantan konsultan interior, 37 tahun, cantik dengan gaya rambut pendek dan bibir yang selalu tersenyum manis. Terlalu manis, sampai-sampai kadang membuatku merasa seperti sedang melihat iklan pasta gigi. Malam ini adalah perayaan ulang tahunku yang ke-76. Arif dan Laras mengadakan syukuran besar di rumahku sendiri tanpa bertanya apakah aku mau atau tidak. Mereka mengundang keluarga besar, beberapa mantan kolegaku yang sudah jarang berhubungan, tetangga dari kompleks, bahkan kenalan bisnis Arif yang sama sekali tidak ku kenal. Ruang tamuku dipenuhi puluhan orang yang berbicara keras sambil tertawa, seolah ini adalah pesta mereka, bukan pestaku. Dekorasinya mencolok sekali, gaya modern minimalis dengan dominasi warna putih dan emas, persis seperti yang sering kulihat di akun media sosial para influencer. Aku benci gaya itu diam-diam. Terlalu dingin, terlalu mencolok, terlalu bukan aku. Yang paling menyakitkan, mereka mengecat ulang seluruh ruang tamakku tanpa izin. Dinding krem lembut yang sudah menemani puluhan tahun hidupku, kini diganti dengan putih menyilaukan. Katanya biar estetik di media sosial, ujar Laras sambil tertawa renyah 2 hari lalu. Aku mengenakan kebaya tua milik almarhum ibuku, kain batik sutra berwarna coklat tua dengan motif parang rusak. Sederhana, tapi bermakna. Aku merasa canggung di tengah dekorasi yang terasa sangat asing di rumahku sendiri. Seperti tamu di rumah sendiri. Arif tampil sangat sopan malam itu. Dia mencium tanganku di depan semua tamu, membungkuk hormat, lalu berkata keras agar semua orang mendengar. Bunda adalah inspirasi saya. Saya ingin melanjutkan warisan beliau. Tamu-tamu bertepuk tangan. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata terharu. Aku hanya tersenyum, mengangguk pelan, padahal perutku mual. Aku tahu persis apa yang Arif rasakan. Dia benci saat dulu media lebih sering menyebut dia sebagai Putra Sari Kusuma ketimbang menyebut namanya sendiri. Dia benci hidup di bawah bayang-bayangku. Dan kini dia ingin bayang-bayang itu lenyap selamanya. Laras ikut tersenyum manis, menggandeng tanganku dengan lembut
Bahkan sempat membisikkan, "Bunda cantik sekali malam ini." Suaranya seperti madu, tapi aku merasakan dinginnya racun di balik setiap kata. Aku berjalan ke arah kamar mandi yang terletak di ujung koridor lantai 1. Kamar mandi itu dulu sederhana, dengan keramik putih polos dan tanaman pakis di sudut jendela. Tapi kini dipenuhi wangi aromaterapi menyengat dan lilin-lilin wangi yang tidak pernah kuminta. Saat melewati ruang kerja Arif, aku mendengar suara Laras, jelas sekali. Semoga ini ulang tahun terakhir beliau, kamarnya terlalu sayang kalau nggak dimaksimalkan. Aku berhenti, napas berhenti sejenak. Lalu suara Arif menjawab, datar, tanpa emosi. Tenang, dosis obatnya sudah dinaikkan. Dokter bilang jantungnya nggak akan kuat sampai akhir kuartal ini. Aku ingin berteriak, ingin mendobrak pintu, ingin menampar mereka berdua sampai pipi mereka merah membara. Tapi tidak. Aku hanya berdiri di sana, tanganku menggenggam dinding dingin. Mataku terasa panas, tapi tidak ada air mata yang keluar. Mungkin karena aku terlalu syok. Atau mungkin karena bagian dari diriku sudah menduga hal ini sejak lama, hanya saja tidak berani mengakuinya. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kebayaku yang sedikit kusut, lalu berjalan kembali ke ruang tamu. Langkahku tegap, wajahku tersenyum. Tidak ada yang boleh tahu apa yang baru saja ku dengar. Selama sisa acara, aku tetap tersenyum. Bahkan saat Arif berpidato panjang lebar di depan tamu, menceritakan betapa aku adalah sosok ibu yang luar biasa, betapa dia bersyukur memiliki aku, betapa dia ingin meneruskan warisan keluarga kami. Semua orang terharu. Beberapa tamu perempuan sampai terisak. Aku hanya mengangguk, tersenyum, dan melambaikan tangan seperti boneka mekanik yang diputar kuncinya. Aku mengamati Arif dan Laras menari di tengah ruangan dengan penuh percaya diri. Mereka terlihat sempurna. Pasangan muda sukses, tampan, cantik, mapan. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, mereka sedang menunggu kematianku. Beberapa bulan terakhir, tubuhku memang terasa aneh. Aku mudah lelah padahal tidak banyak bergerak. Tangan kananku sering bergetar tanpa sebab. Aku mudah lupa dan linglung, terutama di pagi hari. Napasku pendek dan dada berdebar-debar saat naik tangga. Padahal dulu aku bisa naik turun tangga tanpa masalah. Laras selalu menyarankan aku untuk tidur lebih banyak. Bunda harus istirahat, usia sudah tidak muda lagi. Katanya sambil menepuk-nepuk bahuku. Arif bahkan mengambil alih pemberian obatku sejak aku salah minum obat kolesterol beberapa bulan lalu. Katanya demi keamananku. Aku percaya. Aku bodoh sekali. Setelah kakakku, Mbak Rini, wafat mendadak 3 tahun lalu karena aneurisma otak, aku sempat terpuruk berat. Mbak Rini adalah satu-satunya saudara kandungku, sahabat terbaikku, tempat aku berkeluh kesah. Kematiannya begitu tiba-tiba. Aku merasa kehilangan separuh jiwaku. Saat itu Arif mulai mengambil alih banyak hal dalam hidupku. Dia mengganti dokter pribadiku dengan dokter teman dekatnya. Katanya lebih kompeten, dia mengatur semua pembayaran digital. Karena katanya aku tidak paham teknologi. Dia menyimpan semua dokumen legal seperti sertifikat rumah, surat wasiat, dan rekening bank atas nama mempermudah urusan bunda kalau terjadi sesuatu. Aku terlalu sedih, terlalu lelah, terlalu percaya untuk menolak. Aku pikir dia peduli. Ternyata dia hanya sedang menyiapkan segalanya untuk hari kematianku. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke jendela kamar. Lampu-lampu kota berkelip jauh di kejauhan. Aku merasa sangat sendirian. Tapi kemudian aku ingat satu orang, Mbak Tati.
Pembantuku yang sudah bekerja di rumah ini selama 28 tahun. Dia lebih dari sekadar pembantu. Dia seperti keluarga sendiri, seperti adik perempuan yang selalu setia. Aku berjalan pelan ke kamar Mbak Tati yang terletak di pavilion belakang. Aku mengetuk pintu pelan. Dia membuka pintu dengan wajah terkejut, masih mengenakan daster tidurnya. "Bu Sari, ada apa Bu? Kok belum tidur?" Aku menatap matanya. Lalu aku berkata pelan. Suaraku gemetar. "Tati, saya rasa mereka sedang mencoba membunuh saya secara perlahan." Mbak Tati membuka laci lemari kecil di kamarnya, mengeluarkan buku catatan usang bersampul coklat, lalu berkata dengan suara rendah, "Saya sudah curiga, Bu. Saya catat setiap kali jenis obatnya berubah. Labelnya beda, tapi warna pilnya nggak pernah sama." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Ternyata aku tidak sendirian. Ternyata ada seseorang yang memperhatikan, yang peduli, yang melihat sesuatu yang bahkan aku sendiri terlalu takut untuk mengakui. Kami duduk di lantai kamar kecil Mbak Tati malam itu, berbicara hampir 2 jam tanpa henti. Dia menunjukkan buku catatannya. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan rapi dengan tinta biru. Tanggal, nama obat, warna pil, bentuk tablet, dan bahkan efek yang kurasakan setelah meminumnya. Semua tercatat detail. "Mulai 7 bulan lalu, Bu," ujar Mbak Tati sambil menunjuk halaman awal catatannya. "Saat Mas Arif tiba-tiba melarang Ibu pergi ke apotek sendiri. Padahal dulu Ibu selalu beli obat sendiri kan? Ibu bahkan hafal nama apotekernya, Pak Budi." Aku mengangguk pelan. Benar, dulu aku selalu ke apotek langganan. Di ujung jalan, mengobrol sebentar dengan Pak Budi sambil menunggu obat disiapkan. Tapi Arif bilang itu merepotkan. Dia bilang, lebih baik dia yang urus semua biar aku tidak capek. Aku pikir dia perhatian. Ternyata dia sedang menutup jejaknya. "Dan Mbak Laras," lanjut Mbak Tati dengan nada marah yang ditahan. "Dia beberapa kali mengganti label botol obat. Katanya biar lebih praktis, biar Ibu tidak bingung. Tapi saya lihat, Bu. Saya lihat dia mengambil obat dari kantong plastik yang berbeda. Lalu memasukkannya ke botol obat Ibu. Saya tidak berani bicara saat itu karena takut dipecat." Aku meraih tangan Mbak Tati dan menggenggamnya erat. "Kamu tidak salah, Tati. Aku justru bersyukur kamu diam-diam memperhatikan semua ini." Mbak Tati mengeluarkan toples kecil bekas permen dari dalam laci. Di dalamnya ada beberapa butir pil dengan warna dan bentuk berbeda. "Ini pil yang Ibu muntahkan beberapa kali, Bu. Saya simpan diam-diam. Saya pikir suatu hari mungkin berguna." Aku menatap toples itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku merasa ngeri membayangkan racun apa yang sudah masuk ke tubuhku. Di sisi lain, aku merasa ada secercah harapan. "Bukti. Kami punya bukti. Tati," kataku pelan. "Kita tidak bisa menuduh mereka langsung. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Kita harus berhati-hati." Mbak Tati mengangguk tegas. "Besok pagi saya akan ke laboratorium swasta di Bilangan Kuningan, Bu. Saya akan bawa pil-pil ini untuk dites. Saya bilang ini untuk anjing tetangga yang keracunan, biar tidak curiga." Aku tersenyum tipis. Mbak Tati memang cerdas. Dia selalu cerdas. "Uangnya nanti aku ganti, ya?" "Tidak usah, Bu. Saya pakai tabungan sendiri." "Ini demi keselamatan Ibu." Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang dulu kucat sendiri dengan warna krem lembut. Pikiranku berputar-putar. Bagaimana bisa anakku sendiri, darah dagingku sendiri, ingin membunuhku? Di mana aku salah dalam mendidiknya? Apakah aku terlalu keras? Atau terlalu lembek? Apakah karena aku terlalu sibuk bekerja dulu, hingga dia merasa diabaikan?
Tapi kemudian aku ingat semua pengorbananku. Aku yang membiayai kuliahnya sampai selesai. Aku yang membelikan mobilnya yang pertama. Aku yang memberikan modal awal bisnisnya. Aku yang bahkan merestui pernikahannya dengan Laras. Meski hatiku merasa ada yang tidak pas sejak awal. Dan inilah balasannya. Keesokan paginya, aku berpura-pura seperti biasa. Aku bangun pukul 6 pagi, mandi, lalu turun ke ruang makan. Laras sudah ada di sana, mengenakan gaun rumah berwarna putih bersih. Rambutnya diikat ekor kuda tinggi. Dia tersenyum melihatku. "Pagi Bunda, tidur nyenyak?" Aku membalas senyumnya. "Nyenyak nak, kamu sudah bangun pagi sekali." "Iya Bunda, mau olahraga sebentar di taman depan." Dia menuangkan jus jeruk ke dalam gelas tinggi, lalu meletakkannya di depanku. "Ini untuk Bunda, segar." Aku menatap gelas itu. Biasanya aku langsung minum tanpa pikir panjang, tapi pagi ini berbeda. Aku mengangkat gelas itu lalu berkata, "Aduh, perutku agak mual, nak. Nanti saja ya minumnya. Aku mau makan roti dulu." Laras mengangguk, tapi aku melihat kilatan kecewa di matanya. Atau aku yang terlalu sensitif? Arif turun tidak lama kemudian. Dia mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam. Sepertinya ada pertemuan penting hari ini. Dia mencium dahiku sekilas, lalu duduk di seberangku. "Pagi Bunda, hari ini ada obat kontrol kan? Nanti siang aku antar ya." Aku menggeleng pelan. "Tidak usah Rif, aku mau jalan-jalan sendiri dulu, rindu suasana luar." Arif tampak ragu. "Bunda yakin? Nanti kalau capek gimana?" "Aku bawa Mbak Tati, tenang saja." Arif melirik Laras sekilas. Ada percakapan diam di antara mereka, tapi akhirnya dia mengangguk. "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya Bunda. Nanti sorenya istirahat." Setelah Arif berangkat kerja dan Laras pergi entah kemana, aku dan Mbak Tati segera bergerak. Kami naik taksi daring menuju laboratorium swasta di Kuningan. Aku mengenakan kacamata hitam besar dan kerudung. Menyamarkan wajahku, Mbak Tati membawa toples berisi pil-pil itu dalam tas kecil. Petugas laboratorium menerima sampel kami tanpa banyak bertanya. Mbak Tati memang pintar berbohong. Dia bilang, "Anjing, tetangganya keracunan." Dan dia ingin tahu racun apa yang termakan. Petugas itu mengangguk paham dan bilang hasilnya bisa diambil 3 hari kemudian. 3 hari. Aku harus menunggu 3 hari dalam ketidakpastian sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan 2 orang yang ingin aku mati. Selama 3 hari itu, aku mulai menolak halus semua makanan dan minuman yang diberikan langsung oleh Laras atau Arif. Aku bilang perutku sedang tidak enak. Aku hanya makan makanan yang kulihat Mbak Tati masak sendiri di dapur. Aku bahkan mulai membuang obat yang diberikan Arif setiap pagi. Aku berpura-pura menelannya, lalu menyelipkannya di bawah lidah dan membuangnya di toilet setelah Arif pergi. Anehnya, setelah 3 hari tidak minum obat itu, tubuhku justru terasa lebih baik. Tanganku tidak gemetar lagi, kepalaku lebih jernih. Napasku tidak sesak. Ini bukan kebetulan. Ini bukti. Hari keempat, kami kembali ke laboratorium. Petugas memberikan amplop coklat berisi hasil tes. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Mbak Tati berdiri di sampingku, ikut membaca. Hasilnya mengerikan. Sampel mengandung digoxin dosis tinggi, obat jantung yang jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan keracunan, gagal jantung, bahkan kematian. Ada juga benzodiazepin dalam dosis tidak wajar, obat penenang yang bisa membuat seseorang linglung dan kehilangan daya ingat. Dan yang terakhir, ada jejak warfarin, pengencer darah yang berbahaya jika dikombinasikan dengan obat lain. Aku hampir tidak bisa bernapas membaca laporan itu. Mereka bukan hanya ingin aku mati, mereka ingin aku mati secara perlahan, terlihat seperti kematian alami
akibat penyakit jantung dan usia tua. Sempurna, tidak akan ada yang curiga. Bu, kita harus lapor polisi, bisik Mbak Tati dengan suara bergetar. Aku menggeleng. Belum Tati, ini baru bukti pil yang kamu simpan. Kita butuh lebih banyak bukti. Kita harus tangkap mereka dengan tangan merah, baru tidak bisa membantah. Kami pulang dengan perasaan berat. Di taksi, aku menatap jalanan Jakarta yang macet dan bising. Kota ini sudah berubah banyak sejak aku muda dulu. Begitu juga dengan anakku. Atau mungkin aku yang tidak pernah benar-benar mengenalnya sejak awal. Sesampainya di rumah, Laras menyambut kami dengan senyum. Bunda kemana saja? Kok lama? Jalan-jalan biasa, nak, ke taman terus mampir beli kue. Laras mengangguk, tapi matanya curiga. Bunda kelihatan capek. Istirahat ya, nanti sore aku buatkan teh hangat. Terima kasih nak. Aku naik ke kamar dengan langkah berat. Begitu pintu tertutup, aku langsung menangis. Tangis yang sudah kutahan berhari-hari akhirnya pecah. Mbak Tati memelukku erat, membiarkan aku menangis di bahunya. Kita akan menang, Bu, bisiknya pelan. Kita akan menang. Malam itu, aku duduk di meja kerja kecil di kamarku. Aku membuka laptop tua yang sudah jarang kupakai. Aku mulai menulis semuanya. Setiap kejadian, setiap kecurigaan, setiap detail. Aku menyimpannya dalam dokumen tersembunyi dengan kata sandi. Jika terjadi sesuatu padaku, setidaknya ada jejak. Ada bukti bahwa aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku menatap foto lama di meja kerja. Foto Arif saat masih kecil, tersenyum lebar dengan gigi ompong, memeluk boneka beruangnya. Anak kecil itu kini ingin membunuh ibunya sendiri. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan. Dan aku akan memastikan mereka membayar untuk semua yang telah mereka lakukan. Seminggu setelah menerima hasil laboratorium, aku duduk di ruang tamu berpura-pura membaca majalah arsitektur lama. Arif dan Laras sedang keluar. Katanya ada urusan bisnis. Ini kesempatan sempurna. Aku mengangguk pada Mbak Tati yang berdiri di ambang pintu dapur. Dia paham, kami bergerak cepat. Mbak Tati menggeledah lemari obat di kamar Arif dan Laras, sementara aku memeriksa laci meja kerja Arif. Tanganku gemetar saat membuka laci demi laci. Aku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Tapi ini perlu. Ini untuk hidupku. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan dokumen properti, aku menemukan sesuatu. Kantong plastik ziplock berisi puluhan botol obat kecil tanpa label resmi. Ada catatan tulisan tangan di selembar kertas. Dosis, jadwal, kombinasi. Semuanya tertulis rapi dengan tulisan tangan Arif. Aku mengenali tulisan itu. Dulu, aku yang mengajarinya menulis huruf tegak bersambung saat masih kelas 3 sekolah dasar. Aku memotret semua dengan ponsel. Tangan gemetar tapi aku paksa tetap fokus. Setiap halaman, setiap botol, setiap detail. Mbak Tati datang membawa temuan dari kamar mereka. Dia menemukan resep palsu dengan cap dokter yang kukenal namanya. Dokter Hendra. Teman Arif yang menggantikan dokter pribadiku dulu. Bu, ini resepnya palsu, bisik Mbak Tati. Capnya beda tipis dengan cap asli dokter. Saya pernah lihat resep asli dokter Hendra waktu beli obat untuk suami saya dulu. Ini palsu. Kami menyimpan semua bukti kembali seperti semula. Tidak boleh ada yang tahu kami sudah menemukannya. Kami butuh lebih banyak waktu. Kami butuh rencana matang. Sorenya, Arif pulang membawa kotak kue dari toko langganan kami. Dia tersenyum lebar. Bunda, aku bawain kue lapis legit kesukaan Bunda. Aku membalas senyumnya. Wah, terima kasih Narif. Taruh di meja makan ya. Nanti Bunda makan setelah sholat maghrib. Laras keluar dari kamar dengan wajah segar. Baru selesai mandi. Bunda,
Nanti malam kita makan bareng ya. Aku masak sope buntut kesukaan Bunda. Iya, nak, Bunda tunggu. Tapi malam itu aku tidak makan sope buntut buatan Laras. Aku bilang perutku kembung. Aku hanya makan nasi putih dan sayur bening buatan Mbak Tati yang kulihat dia masak dari awal sampai akhir. Arif tampak kecewa, tapi tidak berkomentar banyak. Aku mulai merasakan perubahan sikap mereka. Mereka lebih sering bisik-bisik. Laras lebih sering menatapku dengan pandangan aneh. Arif lebih jarang tersenyum. Mereka mulai curiga. Aku harus cepat. Malam itu, setelah mereka tidur, aku menelepon seseorang. Victor Santoso, arsitek senior yang dulu sempat menjadi rivalku di era 90-an, tapi kemudian menjadi teman baik setelah kami sama-sama pensiun. Victor kini berusia 73 tahun, masih aktif sebagai konsultan arsitektur untuk proyek-proyek besar. Sari, tumben telepon malam-malam, suara Victor terdengar terkejut tapi hangat. Vic, aku butuh bantuan, ini mendesak. Aku menceritakan semuanya. Dari percakapan yang kudengar di malam ulang tahunku, hasil laboratorium, bukti-bukti yang kami temukan, sampai kecurigaan bahwa Arif dan Laras mulai sadar aku tahu sesuatu. Victor terdiam lama. Lalu dia berkata pelan, Sari, ini serius. Kamu harus lapor polisi sekarang juga. Aku takut, Vic. Arif punya koneksi. Dia kenal banyak orang penting. Aku takut laporanku tidak ditanggapi serius. Apalagi aku cuma ibu tua yang mulai pikun di mata orang luar. Kamu tidak pikun, Sari. Kamu salah satu arsitek terpintar yang pernah aku kenal. Dengar, aku punya kenalan pengacara yang bagus. Namanya Ratna Wijaya. Dia spesialis kasus keluarga dan bisa membantu mempersiapkan semuanya dengan matang sebelum kita ke polisi. Aku akan menghubunginya besok pagi. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Kak Fik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kamu bertahan sampai sejauh ini, Sari. Kamu kuat. Kita akan lewati ini bersama. 2 hari kemudian, aku bertemu dengan Ratna Wijaya di kantornya yang terletak di kawasan Sudirman. Ratna perempuan berusia sekitar 50-an, berkacamata tebal dengan tatapan tajam yang membuatku langsung merasa aman. Dia mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir tanpa memotong. Matanya sesekali membesar mendengar detail-detail tertentu. Ibu Sari, katanya setelah aku selesai, ini bukan kasus sederhana, ini percobaan pembunuhan berencana dengan motif warisan. Bukti-bukti yang ibu kumpulkan sudah cukup kuat, tapi kita perlu lebih banyak untuk memastikan mereka tidak bisa lolos. Apa yang harus aku lakukan? Ratna membuka laptop dan mengetik cepat. Pertama, kita perlu rekaman suara atau video yang membuktikan mereka mengakui perbuatannya. Kedua, kita perlu dokumen medis yang membuktikan kondisi ibu memburuk setelah mengonsumsi obat-obatan itu. Ketiga, kita perlu melacak transaksi pembelian obat-obatan terlarang itu. Kalau kita punya 3 hal ini, kasus kita solid. Aku mengangguk meski hati terasa berat. Bagaimana caranya mendapat rekaman mereka mengakui? Ibu harus memancing mereka bicara. Buat mereka merasa ibu sudah sangat lemah, hampir mati. Orang yang merasa sudah menang biasanya ceroboh. Ide itu membuatku bergidik. Tapi Ratna benar. Aku harus membuat mereka lengah. Ratna memberiku alat perekam suara kecil yang bisa disembunyikan. Ini bisa merekam sampai 24 jam non-stop. Simpan di saku atau selipkan di bantal. Rekam semua percakapan mereka. Aku pulang dengan tekad baru. Victor menawarkan diri menemani, tapi aku menolak. Aku tidak mau mereka curiga kalau ada orang luar yang terlalu sering datang, nanti malah bahaya. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Aku siap datang. Seminggu berikutnya adalah minggu tersulit dalam hidupku.
Aku berpura-pura semakin lemah. Aku berjalan lebih lambat, sering memegang dada seolah sesak napas. Bahkan sesekali berpura-pura lupa nama orang. Arif dan Laras mulai terlihat lega. Mereka pikir rencananya berhasil. Suatu malam, aku sengaja meninggalkan pintu kamarku sedikit terbuka. Alat perekam sudah kuselipkan di bawah taplak meja di ruang keluarga dekat kamar mereka. Aku berpura-pura tidur tapi sebenarnya terjaga, mendengarkan. Aku mendengar suara mereka dari kamar. Laras tertawa pelan. Lihat dia sekarang, lemah sekali. Kayaknya nggak lama lagi deh. Arif menjawab. Dokter Hendra bilang dosisnya sudah maksimal. Paling 2 minggu lagi. Kita harus sabar. Aku udah nggak sabar pingin renovasi rumah ini. Bayangin kamar dia jadi walk-in closet gede. Ruang tamu jadi full marmer putih. Instagramable banget. Kamu jangan terlalu excited. Nanti ketahuan, kita harus tetap pura-pura sedih kalau dia meninggal. Iya, aku tahu. Pura-pura nangis di depan tamu kan? Gampang. Mereka tertawa berdua. Tertawa membayangkan kematianku. Aku menggigit bibir menahan tangis. Alat perekam itu merekam semuanya dengan jelas. Bukti. Aku punya bukti. Keesokan harinya, aku pura-pura jatuh di tangga. Aku berteriak memanggil Mbak Tati, yang langsung datang membantu. Arif dan Laras berlari dari kamar mereka dengan wajah panik. Tapi aku melihat di balik kepanikan itu ada secercah harapan. Mereka berharap aku benar-benar jatuh dan mati. Bunda kenapa? Astaga, Bunda jatuh. Arif membantuku berdiri. Kaki Bunda terpeleset, Rif. Untung enggak sampai bawah. Bunda harus lebih hati-hati. Usia sudah enggak muda lagi. Laras memapahku dengan lembut, tapi aku merasakan cengkeramannya yang sedikit terlalu keras di lenganku. Aku dibawa ke dokter, bukan dokter Hendra, tapi dokter umum di klinik dekat rumah. Aku sengaja memilih klinik itu. Aku meminta dokter memeriksa kondisiku secara menyeluruh dan mengambil sampel darah untuk tes racun. Dokter tampak bingung tapi aku berbisik padanya saat Arif tidak mendengar. Dokter, tolong periksa darah saya untuk jejak obat-obatan yang tidak seharusnya ada. Ini penting, tolong. Dokter muda itu menatapku serius, lalu mengangguk pelan. Baik Bu, saya akan minta tes toksikologi lengkap. Hasilnya keluar 3 hari kemudian. Positif, darahku masih mengandung jejak digoxin, benzodiazepin, dan warfarin meski aku sudah tidak minum obat mereka selama hampir 2 minggu. Racun itu masih ada di tubuhku. Dokter itu memberiku surat keterangan medis resmi. Ibu, ini serius. Ibu harus lapor ke pihak berwajib. Ini bukan kecelakaan. Ini keracunan sengaja. Aku menyimpan surat itu baik-baik. Satu bukti lagi, aku semakin dekat. Malam itu aku menelepon Ratna. Aku sudah punya rekaman suara mereka mengakui rencana pembunuhan. Aku juga punya hasil tes darah yang membuktikan aku diracuni. Ratna terdengar puas. Bagus Ibu Sari. Sekarang kita tinggal perlu satu hal terakhir. Bukti transaksi pembelian obat. Apa Ibu bisa akses rekening Arif? Dia ganti semua password sejak 3 tahun lalu. Tapi mungkin Mbak Tati bisa membantu. Dia kadang membersihkan ruang kerja Arif. Coba cari slip ATM, nota atau bukti transfer. Apa saja. Aku menutup telepon dan menatap langit-langit kamar. Besok adalah hari yang menentukan. Aku akan mengakhiri semua ini. Aku akan membuat mereka membayar. Mbak Tati menemukan amplop coklat tebal di laci terkunci meja kerja Arif. Dia harus menggunakan kunci cadangan yang disimpan di dapur. Di dalam amplop itu ada puluhan slip ATM dan bukti transfer dengan nominal besar. Transfer ke apotek yang tidak kukenal, ke rekening atas nama yang asing, bahkan ke Dokter Hendra dengan keterangan konsultasi khusus. Semua transaksi dilakukan dalam 6 bulan terakhir.
Aku memotret semuanya dengan tangan gemetar. Setiap lembar, setiap angka. Ini dia. Ini bukti terakhir yang kami butuhkan. Jejak uang yang menghubungkan Arif dengan pembelian obat-obatan terlarang dan keterlibatan dokter palsu. "Bu, ini cukup kan?" bisik Mbak Tati dengan mata berkaca-kaca. "Cukup, Tati." "Ini lebih dari cukup." Kami mengembalikan semua dokumen persis seperti semula. Tidak boleh ada yang berbeda 1 mm pun. Arif sangat teliti. Dia akan tahu jika ada yang berubah. Sore itu aku mengirim semua bukti ke Ratna melalui surel terenkripsi seperti yang dia ajarkan. Foto-foto obat, rekaman suara, hasil tes darah, slip transaksi, semuanya. Ratna membalas cepat. "Ibu Sari, bukti-bukti ini sangat kuat. Besok pagi kita ke polisi. Saya sudah menghubungi kenalan saya di kepolisian yang bisa dipercaya. Mereka akan menangani kasus ini dengan serius. Ibu siap?" Aku menarik napas panjang. "Siap." Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap foto-foto lama di dinding kamar. Foto Arif saat wisuda, tersenyum bangga dengan toga dan ijazahnya. Foto pernikahan Arif dan Laras, mereka berdua terlihat bahagia. Foto-foto liburan keluarga ke Bali, Yogyakarta, Bandung, kenangan indah yang kini terasa seperti kebohongan besar. Aku mendengar pintu kamar mereka terbuka. Langkah kaki mendekat. Aku cepat-cepat berbaring dan menutup mata. Berpura-pura tidur. Pintu kamarku dibuka pelan. Seseorang masuk. Aku merasakan seseorang berdiri di samping tempat tidurku. Napasnya terdengar jelas di keheningan malam. "Sebentar lagi Bunda," bisik suara Laras sangat pelan. "Sebentar lagi semua ini milik kami." Aku menahan napas. Jantungku berdegup sangat kencang sampai aku takut dia mendengarnya. Tapi aku tetap diam, tetap menutup mata. Laras berdiri di sana beberapa menit, lalu akhirnya keluar dan menutup pintu pelan. Setelah yakin dia sudah pergi, aku membuka mata. Air mata mengalir begitu saja. Aku tidak bisa menahannya lagi. Betapa kejamnya mereka. Betapa dinginnya hati mereka. Pagi harinya, aku berpamitan pada Arif dan Laras dengan alasan mau kontrol ke dokter. Arif menawarkan diri mengantar, tapi aku menolak. "Mbak Tati sudah pesan taksi, Rif. Kamu kerja saja. Bunda tidak mau merepotkan." Arif tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, nanti kabar-kabari ya Bunda." "Iya, Nak." Aku dan Mbak Tati naik taksi menuju kantor Ratna. Dari sana, kami bertiga pergi ke kantor polisi. Ratna sudah menyiapkan segalanya. Kami bertemu dengan Ajun, Komisaris Besar Wirawan, penyidik senior yang katanya bisa dipercaya dan berpengalaman menangani kasus keluarga sensitif. Pak Wirawan, pria paruh baya dengan wajah tegas, tapi matanya bijaksana. Dia mendengarkan ceritaku dengan sangat serius. Sesekali dia bertanya detail, meminta klarifikasi. Mencatat hal-hal penting. Ratna membantu menjelaskan aspek hukumnya. "Ibu Sari," kata Pak Wirawan setelah mendengar semuanya, "ini kasus yang sangat serius. Percobaan pembunuhan berencana dengan motif warisan. Kami akan segera menindaklanjuti. Tapi saya butuh ibu tetap di rumah seperti biasa untuk beberapa hari ke depan. Kami perlu mengumpulkan lebih banyak bukti di lapangan, melacak dokter yang terlibat, dan mempersiapkan penangkapan yang aman." "Aman? Maksudnya?" "Kami tidak ingin mereka panik dan melarikan diri, atau justru melakukan tindakan nekat pada ibu. Jadi, ibu harus berpura-pura seperti biasa. Kami akan menempatkan petugas menyamar di sekitar rumah ibu untuk memantau." Aku mengangguk, meski hati tidak tenang. "Berapa lama?" "Maksimal 1 minggu. Kami akan bergerak cepat." 1 minggu.
Aku harus bertahan 1 minggu lagi di rumah bersama 2 orang yang ingin membunuhku. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi lega karena akhirnya pihak berwajib tahu dan akan bertindak. Di sisi lain takut. Takut mereka menyadari sesuatu. Takut mereka bertindak lebih cepat sebelum polisi siap. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Aku harus terus berpura-pura lemah, berpura-pura tidak tahu apa-apa, berpura-pura masih mempercayai mereka. Setiap kali Laras menyodorkan makanan, aku harus menolak dengan alasan yang masuk akal. Setiap kali Arif memberikan obat, aku harus menyembunyikannya. Di hari kelima, terjadi sesuatu yang membuatku nyaris kalang kabut. Arif pulang lebih awal dari biasanya dengan wajah tegang. Dia langsung masuk ke kamarnya bersama Laras dan menutup pintu rapat-rapat. Aku mendekat, menempelkan telinga di dinding. "Dokter Hendra menelepon," kata Arif dengan suara panik. Ada yang bertanya-tanya tentang resep yang dia keluarkan untuk Bunda. Katanya ada orang dari dinas kesehatan yang menyelidiki. "Apa? Kenapa bisa?" Suara Laras terdengar ketakutan. "Aku tidak tahu. Mungkin ada yang curiga. Kita harus hati-hati." "Arif, aku takut." "Bagaimana kalau ketahuan?" "Tidak akan. Kita sudah terlalu jauh. Tinggal sedikit lagi. Bunda sudah sangat lemah. Mungkin minggu depan sudah selesai." Aku mundur dari dinding dengan napas tersengal. Mereka mulai curiga. Aku harus memberitahu Pak Wirawan. Aku ke kamar dan menelepon Ratna dengan suara berbisik. Mereka mulai curiga. Dokter Hendra dihubungi seseorang. Mereka ketakutan. "Tenang Ibu, itu memang strategi kami untuk membuat mereka panik. Orang yang panik biasanya membuat kesalahan. Tetap tenang dan berpura-pura seperti biasa. Kami akan mempercepat penangkapan. Besok malam." "Besok malam?" "Ya, kami sudah siap. Kami akan datang besok malam dengan surat penangkapan dan penggeledahan. Ibu harus siap." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Besok malam. Semuanya akan berakhir besok malam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Meski mimpi buruk tetap datang, setidaknya ada harapan bahwa mimpi buruk ini akan segera berakhir. Keesokan harinya berlalu dengan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti jam. Aku mencoba tetap tenang, tetap tersenyum, tetap berpura-pura. Arif tampak lebih gelisah dari biasanya. Dia berkali-kali keluar masuk kamar, menerima telepon dengan suara rendah, menatapku dengan tatapan aneh. Laras juga tidak seperti biasanya. Senyum manisnya hilang. Dia lebih sering di kamar, jarang keluar. Sore itu, Arif duduk di sampingku di ruang tamu. "Bunda, bagaimana perasaan Bunda hari ini?" "Biasa saja, Rif. Kenapa?" "Tidak apa-apa. Bunda terlihat lebih segar. Itu bagus." Aku tersenyum. "Iya, Bunda merasa sedikit lebih baik akhir-akhir ini." Aku melihat kilatan sesuatu di matanya. Ketakutan, kecurigaan, aku tidak bisa memastikan. Jam 7 malam, bel rumah berbunyi. Mbak Tati membukakan pintu. Di luar berdiri Pak Wirawan bersama 4 orang petugas berseragam dan 2 orang berpakaian sipil. Mereka masuk dengan wajah serius. "Selamat malam, kami dari kepolisian. Kami perlu berbicara dengan Bapak Arif Kusuma dan Ibu Laras." Arif berdiri dengan wajah pucat. "Ada apa ini? Kenapa polisi datang ke rumah kami?" Pak Wirawan menunjukkan surat. "Kami memiliki surat penggeledahan dan penangkapan atas nama Arif Kusuma dan Laras Kusuma terkait dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Ibu Sari Kusuma." Ruangan seketika hening. Arif tercekat. Laras yang baru keluar dari kamar langsung membeku di tangga. "Apa? Ini pasti salah paham. Bunda, apa maksud semua ini?" Arif menatapku dengan mata membelalak. Aku berdiri pelan.
Kaki gemetar tapi aku paksa tetap tegak. Aku tahu semuanya, Arif. Aku tahu kalian meracuniku. Aku tahu kalian ingin aku mati. Aku punya buktinya. Bunda gila, Bunda sudah pikun. Kami tidak pernah. Cukup. Pak Wirawan mengangkat tangan. Kami sudah memiliki cukup bukti. Rekaman suara, hasil tes toksikologi, bukti transaksi pembelian obat-obatan terlarang, dan kesaksian dari beberapa saksi. Bapak dan Ibu berhak diam. Apapun yang Bapak katakan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. 2 petugas mendekat dan memasang borgol di tangan Arif. Arif memberontak. Lepaskan, ini rumah saya. Bunda, tolong, katakan pada mereka ini salah paham. Laras menjerit histeris. Ibu jahat, Ibu tidak tahu terima kasih. Kami sudah merawat Ibu, kami sudah mengurus Ibu. Aku hanya menatap mereka dengan air mata mengalir di pipi. Kalian tidak merawatku, kalian perlahan membunuhku. Petugas lain mulai menggeledah rumah. Mereka menyita laptop Arif, dokumen-dokumen di meja kerjanya, obat-obatan di lemari, semua barang bukti yang diperlukan. Victor tiba-tiba muncul di pintu. Dia datang setelah ku telepon tadi sore. Dia berdiri di sampingku, memegang tanganku dengan erat. Kamu hebat, Sari. Kamu sangat hebat. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Menangis untuk semua pengkhianatan, semua kepercayaan yang hancur, semua harapan yang musnah. Arif dan Laras digiring keluar rumah. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di luar, berbisik-bisik melihat pemandangan yang tidak biasa. Arif masih berteriak-teriak memprotes, sementara Laras menangis terseduh-seduh. Sebelum masuk ke mobil patroli, Arif menoleh dan menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Bunda. Kamu hancurkan hidup kami. Aku menatap balik matanya. Tidak, Arif, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Kamu hampir berhasil membunuh ibumu sendiri. Dan untuk itu, kamu harus bertanggung jawab. Mobil patroli pergi membawa mereka. Aku berdiri di teras rumah, menatap lampu merah mobil yang perlahan menghilang di kejauhan. Mbak Tati berdiri di sampingku, ikut menangis. Victor memegang bahuku, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Rumah yang tadi ramai kini sunyi, terlalu sunyi. Aku masuk kembali, menatap ruang tamu yang berantakan setelah penggeledahan. Ini rumahku, rumah yang kurancang dengan cinta puluhan tahun lalu. Tapi kini terasa asing, terasa dingin, penuh kenangan pahit yang tidak akan pernah bisa terhapus. 6 bulan setelah penangkapan Arif dan Laras, aku berdiri di depan cermin panjang di kamar, menatap pantulan diriku. Rambut putihku yang dulu kusanggul sederhana, kini dipotong pendek sebahu dan ditata rapi. Aku mengenakan blazer abu-abu tua dengan celana panjang hitam. Profesional, percaya diri. Ini bukan lagi sosok ibu tua yang lemah dan hampir mati diracun anaknya sendiri. Ini adalah Sari Kusuma, arsitek yang bangkit kembali. Hari ini adalah hari peluncuran proyek terbesarku setelah 20 tahun pensiun. Proyek Kota Mandiri Lestari, sebuah konsep permukiman hijau yang ramah lingkungan dan terjangkau untuk keluarga muda. Aku mengerjakan proyek ini bersama Victor dan timnya selama 5 bulan terakhir. Ini adalah pembuktian bahwa aku masih bisa, masih berguna, masih memiliki sesuatu untuk diberikan pada dunia. Bu Sari, mobilnya sudah siap. Panggil Mbak Tati dari bawah. Aku turun tangga dengan langkah lebih ringan meski tangan kananku masih sedikit gemetar. Tremor itu tidak pernah benar-benar hilang setelah keracunan berbulan-bulan. Dokter bilang itu efek permanen dari obat-obatan yang merusak sistem sarafku. Tapi aku tidak peduli. Tremor ini adalah bukti bahwa aku selamat. Bukti bahwa aku menang. Victor sudah menunggu di ruang tamu. Dia tersenyum melihatku. Siap. Sari, siap.
Kami berangkat ke hotel mewah di kawasan Senayan tempat peluncuran proyek akan diadakan. Di mobil, Victor menjelaskan rundown acara. Nanti akan ada sambutan dari wali kota, lalu presentasi konsep dari aku, kemudian kamu yang menutup dengan visi arsitektur berkelanjutan. Setelah itu sesi tanya jawab dengan media dan investor. Aku mengangguk sambil menatap keluar jendela. Jakarta pagi ini cerah. Langit biru tanpa awan, seperti pertanda baik. Sesampainya di hotel, aku terkejut melihat begitu banyak orang yang hadir. Ruangan ballroom besar dipenuhi ratusan kursi dan hampir semuanya terisi. Ada wartawan dari berbagai media, investor properti, pejabat pemerintah, akademisi arsitektur, bahkan beberapa mahasiswa yang datang dengan penuh antusias. Yang membuatku hampir menangis adalah saat aku melihat deretan wajah familiar di barisan depan. Mantan kolegaku dari era 90-an, teman-teman arsitek yang sudah lama tidak berjumpa. Bahkan Pak Budi dari apotek langgananku dulu, mereka semua datang mendukungku. Ibu Sari, sapa salah satu wartawan muda sambil mendekati. Boleh kami wawancara sebentar sebelum acara dimulai? Aku tersenyum. Tentu, kamera mulai menyala. Wartawan itu bertanya dengan sopan. Ibu Sari, setelah pensiun selama 20 tahun, apa yang membuat ibu kembali ke dunia arsitektur? Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Kadang, hidup memberikan kita cobaan yang sangat berat. Cobaan yang hampir menghancurkan kita. Tapi dari kehancuran itu, kita bisa memilih untuk tetap terpuruk atau bangkit membangun sesuatu yang lebih baik. Saya memilih yang kedua. Bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang proyek Kota Mandiri Lestari? Ini adalah proyek yang dekat dengan hati saya. Konsep permukiman yang tidak hanya indah secara arsitektur, tapi juga ramah lingkungan, terjangkau, dan membangun komunitas yang kuat. Saya percaya arsitektur bukan hanya tentang bangunan fisik, tapi tentang membangun kehidupan yang lebih baik untuk manusia. Wartawan itu mengangguk-angguk sambil mencatat. Terima kasih Baza Ibu Sari, kami dengar Ibu baru saja melewati masa sulit terkait keluarga. Bagaimana Ibu tetap kuat? Pertanyaan itu menohokku. Aku terdiam sejenak. Saya belajar bahwa kekuatan tidak datang dari tidak pernah jatuh, tapi dari bangkit setiap kali kita jatuh. Dan saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bangkit. Acara dimulai tepat waktu. Wali kota memberikan sambutan yang hangat, memuji konsep proyek, dan menyambut baik pembangunan permukiman hijau di Jakarta. Kemudian Victor mempresentasikan detail teknis proyek dengan sangat profesional. Dia menunjukkan maket 3 dimensi yang indah, gambar rendering komputer, dan proyeksi dampak sosial ekonomi. Lalu tibalah giliranku. Aku berjalan ke podium dengan langkah tegap meski jantung berdebar kencang. Lampu sorot menyilaukan mataku. Ratusan pasang mata menatapku. Aku meletakkan tangan di atas podium, merasakan kayu yang sejuk di telapak tanganku. Aku menarik napas dalam. Selamat pagi semuanya, nama saya Sari Kusuma. Dan hari ini saya ingin berbagi sebuah visi. Suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan berkat mikrofon. Aku melanjutkan. 20 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pensiun dari dunia arsitektur. Saya pikir saya sudah cukup memberikan kontribusi. Saya pikir sudah waktunya untuk beristirahat dan menikmati hari tua dengan tenang. Tapi kehidupan mengajarkan saya bahwa pensiun dari pekerjaan tidak berarti pensiun dari makna hidup. Aku mengklik remote presentasi. Layar besar di belakangku menampilkan gambar konsep Kota Mandiri Lestari. Permukiman hijau dengan taman-taman luas, jalur sepeda, ruang komunal, dan rumah-rumah sederhana tapi elegan. Proyek ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang keberlanjutan.
tentang membangun rumah yang tidak hanya melindungi penghuninya dari hujan dan panas, tapi juga melindungi bumi kita untuk generasi mendatang. Setiap rumah di Kota Mandiri Lestari menggunakan panel surya, sistem pengolahan air hujan, material ramah lingkungan, dan desain yang memaksimalkan cahaya dan udara alami. Aku melihat beberapa orang di depan mengangguk-angguk. Aku melanjutkan dengan lebih percaya diri. Tapi yang paling penting, proyek ini tentang membangun komunitas. Di era modern ini, kita sering melupakan pentingnya tetangga, pentingnya ruang berkumpul, pentingnya saling mengenal. Kota Mandiri Lestari dirancang untuk mengembalikan nilai-nilai itu. Ada taman bermain anak, balai pertemuan warga, area berkebun bersama, dan ruang-ruang publik yang mengundang interaksi. Aku mengklik slide berikutnya. Muncul foto-foto sketsa tanganku yang digambar dengan tangan kiri karena tangan kananku yang gemetar tidak bisa memegang pensil dengan stabil lagi. Ini adalah sketsa-sketsa awal yang saya buat. Mungkin tidak sehalus dulu, tapi saya rasa justru disinilah kekuatannya. Goresan yang tidak sempurna ini mengingatkan saya bahwa kesempurnaan bukan tujuan. Ketulusan dan makna adalah tujuan. Tepuk tangan spontan menggema di ruangan. Aku merasa dadaku hangat. Saya ingin mengajak semua pihak yang peduli dengan masa depan kota kita untuk bergabung dalam proyek ini. Baik sebagai investor, mitra, atau bahkan hanya sebagai pendukung moral. Bersama-sama, kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan lebih keras lagi. Beberapa orang bahkan berdiri memberikan standing ovation. Aku tersenyum, membungkuk hormat, lalu turun dari podium dengan kaki yang sedikit gemetar, bukan karena sakit, tapi karena emosi yang membuncah. Sesi tanya jawab berjalan lancar. Pertanyaan-pertanyaan datang dari berbagai pihak, mulai dari detail teknis sampai aspek pembiayaan. Victor dan aku menjawabnya bergantian dengan kompak. Kami seperti tim yang sudah bekerja bersama puluhan tahun padahal baru beberapa bulan. Namun di tengah sesi itu, pintu ruangan terbuka. Seorang pria paruh baya berjas hitam masuk dengan langkah cepat. Dia berbisik sesuatu pada salah satu panitia. Panitia itu tampak terkejut, lalu melirikku dengan ekspresi bingung. Aku merasa ada yang tidak beres. Victor juga menyadarinya. Dia melirikku sekilas dengan tatapan bertanya. Pria berjas hitam itu mendekati podium dan berbisik pada moderator. Moderator mengangguk lalu berkata pada mikrofon. Mohon maaf mengganggu, tapi sepertinya ada situasi yang perlu ditangani. Kita akan jeda sebentar. Aku turun dari panggung dan menghampiri pria itu. Ada apa? Dia menjawab dengan suara rendah. Maaf Bu Sari, saya dari tim keamanan hotel. Ada seseorang di luar yang mengaku keluarga ibu dan ingin masuk. Tapi dia tidak ada di daftar undangan. Kami tidak yakin apakah... Siapa? Potongku cepat. Namanya Arif Kusuma. Dia bilang dia anak ibu. Jantungku seperti berhenti seketika. Arif, bagaimana bisa? Dia seharusnya masih dalam tahanan. Dia juga membawa seorang wanita bernama Laras. Lanjut pria itu. Mereka bersikeras ingin bertemu ibu. Cukup agresif. Victor langsung mendekatiku. Sari, apa yang terjadi? Aku tidak menjawab. Pikiranku berputar cepat. Kenapa mereka di sini? Kenapa mereka dibebaskan? Ada apa ini? Aku mengambil keputusan cepat. Jangan biarkan mereka masuk. Hubungi polisi. Pria keamanan itu mengangguk dan pergi, tapi terlambat. Pintu ruangan terbuka lebar. Arif dan Laras masuk dengan paksa, mendorong petugas keamanan yang mencoba menghalangi. Seluruh ruangan langsung gaduh. Kamera wartawan langsung mengarah pada mereka. Arif tampak kurus dan pucat.
Laras rambutnya berantakan, wajahnya tidak lagi dirias cantik seperti dulu. Mereka berdua terlihat seperti bayangan dari masa lalu yang datang untuk menghantui. "Bunda," teriak Arif keras. "Bunda hancurkan hidup kami. Gara-gara Bunda, kami kehilangan segalanya." Seluruh ruangan hening, semua mata beralih antara Arif dan aku. Wartawan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Kamera terus menyala. Aku berdiri tegak menghadap mereka. Tangan gemetar tapi aku paksa tetap tenang. "Arif, kamu tidak seharusnya di sini. Ini bukan tempatmu. Ini harusnya rumahku. Proyek ini harusnya milikku. Tapi Bunda ambil semuanya. Bunda egois. Bunda..." "Cukup." Victor melangkah melindungiku. "Kalian berdua sudah cukup merusak hidup Ibu Sari. Keluarlah sebelum kami panggil polisi." Laras tiba-tiba berlutut di lantai, menangis histeris. "Ibu, maafkan kami. Kami salah. Kami menyesal. Tolong cabut laporan. Kami berjanji tidak akan mengulanginya." Tapi aku tahu itu bukan penyesalan tulus. Itu hanya kepanikan karena kehilangan segalanya. Petugas keamanan akhirnya berhasil menahan mereka. Arif masih berteriak-teriak sementara diseret keluar. "Kamu akan menyesal, Bunda. Ini belum selesai." Pintu ditutup. Ruangan masih hening. Semua orang menatapku menunggu reaksi. Wartawan mengarahkan mikrofon dan kamera. Aku berjalan kembali ke podium dengan langkah yang terasa berat. Aku meraih mikrofon, tangan gemetar lebih keras dari sebelumnya. Tapi aku paksa bicara. "Saya mohon maaf atas gangguan tadi. Itu adalah anak dan menantu saya yang sedang menghadapi proses hukum karena mencoba membunuh saya secara perlahan dengan racun selama berbulan-bulan." Seluruh ruangan tersentak. Beberapa orang terdengar menghela napas terkejut. Aku melanjutkan. "Saya tidak menceritakan ini untuk mencari simpati. Saya menceritakan ini karena saya ingin kalian semua tahu bahwa kebangkitan saya hari ini bukan datang dengan mudah. Saya hampir mati, saya dikhianati oleh orang-orang terdekat. Tapi saya memilih untuk tidak tenggelam dalam kebencian. Saya memilih untuk mengubah luka itu menjadi kekuatan untuk membangun sesuatu yang bermakna." Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku tidak menghapusnya. Proyek Kota Mandiri Lestari bukan hanya tentang arsitektur. Ini tentang membangun kembali hidup dari reruntuhan. Tentang membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Tentang mengubah pengkhianatan menjadi kebangkitan, keheningan. Lalu satu persatu orang-orang mulai berdiri. Tepuk tangan dimulai pelan, lalu semakin keras, hingga seluruh ruangan berdiri memberikan standing ovation yang panjang. Aku menangis di podium. Menangis untuk semua rasa sakit yang kulewati. Menangis untuk kebangkitan yang tidak pernah kusangka bisa kuraih. Menangis karena akhirnya aku bebas. 2 tahun setelah malam itu, aku berdiri di aula rumah yang dulu hendak dijadikan ruang rias Laras. Ruang yang dulu dipenuhi bayangan kematianku kini dipenuhi cahaya matahari pagi dan suara tawa 18 arsitek muda yang sedang berdiskusi tentang proyek mereka. Di atas panggung kecil yang kami bangun di sudut ruangan, aku berkata pada mereka semua, "Mereka ingin mengubur saya di rumah ini. Tapi saya memilih mengubahnya jadi tempat lahirnya masa depan." Tepuk tangan riuh. Wajah-wajah muda penuh semangat menatapku dengan mata berbinar. Ini adalah angkatan ketiga program beasiswa arsitektur Yayasan Sarikusuma. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Papua, Maluku, Kalimantan, bahkan ada satu anak dari desa terpencil di Nusa Tenggara Timur yang harus naik kapal 3 hari untuk sampai Jakarta. Mbak Tati berdiri di samping panggung dengan clipboard di tangan, tersenyum bangga. Dia kini direktur administrasi yayasan.
Putrinya, Dina, yang baru lulus sarjana manajemen, menjadi koordinator program. Mereka berdua memakai seragam kerja rapi, profesional, sangat berbeda dari dulu saat Mbak Tati hanya pembantu rumah tangga yang tidur di pavilion belakang. Ibu Sari, panggil salah satu anak magang bernama Rian. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu Rian. Bagaimana ibu bisa memaafkan mereka? Maksud saya, setelah semua yang mereka lakukan? Pertanyaan itu membuat ruangan hening sejenak. Semua mata tertuju padaku. Ini bukan pertama kalinya aku ditanya hal ini. Media, wartawan, bahkan teman-teman lama sering bertanya hal yang sama. Aku menarik napas panjang. Aku tidak yakin aku sudah sepenuhnya memaafkan. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hidupku. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah melepaskan diri dari belenggu dendam agar aku bisa melangkah maju. Rian mengangguk pelan, seperti mencerna kata-kataku. Setelah sesi pagi selesai, aku naik ke lantai 2 yang kini menjadi ruang kerja tim arsitek. Dinding-dinding dipenuhi sketsa, maket bangunan, peta proyek, dan foto-foto dokumentasi. Di ujung ruangan ada meja kerjaku. Sederhana, kayu jati tua yang dulu ada di ruang kerja lamaku. Aku duduk dan membuka laptop. Ada surel masuk dari pengadilan. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku membukanya dengan tangan sedikit gemetar. Hasil vonis akhir sudah keluar. Arif dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan finansial, dan pemalsuan dokumen. Laras mendapat 10 tahun karena keterlibatan aktif dalam perencanaan dan manipulasi mental. Dr. Hendra dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan dicabut izin praktiknya selamanya. Semua aset Arif yang terkait disita negara. Apartemen investasinya, rekening usaha properti, yang sebagian besar ternyata diambil dari uangku tanpa izin, semuanya disita. Rumah ini, rumah yang dia ingin renovasi setelah kematianku, kini menjadi kantor yayasan pendidikan yang memberi beasiswa pada anak-anak muda yang tidak mampu tapi berbakat. Aku menutup laptop dan menatap keluar jendela. Dari sini aku bisa melihat taman belakang yang kini kami ubah menjadi pavilion kecil untuk mahasiswa beasiswa yang datang dari luar Jawa. Ada 5 kamar sederhana tapi nyaman, lengkap dengan ruang belajar bersama dan dapur kecil. Pagi ini aku melihat beberapa anak sedang sarapan bersama sambil bercanda. Bu Sari, Mbak Tati mengetuk pintu pelan. Ada tamu. Siapa? Pak Victor. Aku tersenyum. Suruh masuk. Victor masuk dengan membawa tas kerja hitam. Dia tersenyum hangat melihatku. Pagi Sari. Aku bawa revisi desain tahap 2 Kota Mandiri Lestari. Kami menggelar gambar-gambar di meja besar. Tahap pertama, proyek sudah selesai dan dihuni 150 keluarga muda. Responsnya luar biasa. Bahkan ada daftar tunggu hingga ribuan orang. Kini kami merencanakan tahap kedua yang lebih besar. Lihat ini, Victor menunjuk pada sketsa. Kami tambahkan area sekolah komunitas dan pusat kesehatan. Jadi permukiman ini benar-benar mandiri. Aku mengamati gambar dengan seksama. Bagus, tapi coba tambahkan lebih banyak ruang hijau di sini dan di sini. Anak-anak butuh tempat bermain yang luas. Setuju. Victor membuat catatan cepat. Kami bekerja selama 2 jam, mendiskusikan detail demi detail. Hubunganku dengan Victor kini sudah sangat nyaman. Kami tidak tinggal bersama, masing-masing tetap di rumah sendiri. Tapi kami sering bertemu di lokasi proyek, di kantor yayasan, atau sekadar makan siang bersama. Ini bukan romansa seperti di film-film.
Ini hubungan dua orang yang saling menghormati, saling mendukung, dan sama-sama ingin membangun sesuatu yang bermakna. Ngomong-ngomong, kata Victor sambil menggulung gambar. Kamu sudah dengar kabar tentang Arif? Aku mengangguk. Vonis akhirnya sudah keluar. 12 tahun. Bagaimana perasaanmu? Aku terdiam sejenak. Lega, tapi juga sedih. Dia tetap anakku, Vic. Bagaimanapun juga, ada bagian dalam diriku yang masih mengingat dia sebagai anak kecil yang memeluk boneka beruangnya. Victor meraih tanganku dan menggenggamnya lembut. Kamu sudah melakukan yang benar, Sari. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tahu, tapi tetap saja sakit. Siang itu, aku mengunjungi klinik pemulihan lansia tempatku menjalani terapi rutin sejak keracunan. Dokter Anita, dokter muda yang menangani rehabilitasiku, memeriksa kondisi tanganku yang masih gemetar. Tremornya tidak memburuk, Bu Sari. Itu bagus, tapi memang tidak akan hilang sepenuhnya. Aku sudah terbiasa, Dok. Bahkan sudah belajar menulis dengan tangan kiri. Aku menunjukkan sketsa-sketsa terbaru yang kubuat dengan tangan kiri. Garis-garisnya memang tidak sehalus dulu, tapi ada karakter tersendiri di sana. Luar biasa, kemampuan adaptasi ibu sangat menginspirasi. Banyak pasien dengan kondisi serupa memilih menyerah. Aku pernah hampir menyerah, Dok. Tapi kemudian aku sadar, kalau aku menyerah berarti mereka menang. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sore harinya, saat aku duduk di studio rumah yang kini menjadi ruang pribadiku, seseorang mengantar surat untukku. Amplop putih polos tanpa alamat pengirim. Aku membukanya dengan hati-hati. Surat dari Arif. Tanganku gemetar lebih keras membaca tulisan tangannya yang dulu kuajari. Aku membaca pelan. Bunda yang terhormat, saya menulis surat ini dari penjara, tempat yang pantas untuk saya. Saya tidak akan meminta maaf karena saya tahu kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah saya lakukan pada Bunda. Saya hampir membunuh Bunda, ibu saya sendiri, demi uang dan harta. Tidak ada pembenaran untuk itu. Selama 2 tahun ini, saya mengikuti pelatihan rohani di sini. Saya belajar menghadapi diri saya sendiri, kebencian saya, keegoisan saya. Saya menulis buku tentang semua ini. Judulnya Bayang-Bayang Ibuku. Cerita tentang bagaimana saya hidup di bawah kesuksesan Bunda dan bagaimana itu membuat saya membenci Bunda. Tapi saya sadar sekarang masalahnya bukan pada Bunda. Masalahnya pada saya yang tidak pernah bisa keluar dari bayang-bayang itu dengan cara yang benar. Saya tidak meminta Bunda memaafkan saya. Saya hanya ingin Bunda tahu bahwa saya menyesal. Sangat menyesal. Dan saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Arif. Aku melipat surat itu pelan dan menyimpannya di laci meja tanpa membalas. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah membalas. Mungkin ya, mungkin tidak. Yang pasti aku tidak siap untuk itu sekarang. Malam itu aku duduk di teras belakang sendirian dengan secangkir teh hangat. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit Jakarta yang jarang sekali bisa dilihat jernih. Tapi malam ini berbeda. Malam ini langit terlihat cerah. Aku memikirkan perjalananku. Dari arsitek sukses di era 90-an, lalu pensiun dan hidup tenang sebagai ibu rumah tangga, hampir mati diracun anak sendiri, bangkit dan membangun yayasan pendidikan, hingga kini menjadi mentor bagi puluhan anak muda berbakat. Hidupku tidak berjalan seperti yang kurencanakan, jauh dari itu. Tapi mungkin memang tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Yang penting adalah bagaimana kita merespons saat rencana itu hancur. Bu Sari, Dina, putri Mbak Tati menghampiri dengan laptop. Maaf mengganggu, tapi ibu harus lihat ini. Media arsitektur internasional menulis artikel tentang
Kota Mandiri Lestari, dan Yayasan Ibu. Mereka bilang ini salah satu proyek perumahan hijau paling inspiratif di Asia Tenggara. Aku membaca artikel itu dengan mata berkaca-kaca. Di sana ada fotoku, foto proyek, foto anak-anak magang. Bahkan foto rumah ini yang kini menjadi kantor yayasan. Judulnya, Dari Pengkhianatan ke Kebangkitan, Sari Kusuma Membangun Masa Depan dari Reruntuhan Masa Lalu. Luar biasa, Bu, bisik Dina. Terima kasih, Dina. Ini semua karena kerja keras kita semua. Setelah Dina pergi, aku kembali duduk sendirian di teras. Aku membuka ponsel dan melihat foto-foto lama. Ada foto Arif kecil yang tersenyum lebar. Ada foto suamiku yang sudah tiada. Ada foto Mbak Rini, kakakku yang wafat mendadak. Ada foto-foto masa lalu yang penuh kenangan manis sekaligus pahit. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa membuat Arif kembali menjadi anak kecil yang polos. Aku tidak bisa menghapus pengkhianatan yang terjadi. Tapi aku bisa memilih apa yang akan kubangun dari reruntuhan itu. Aku menutup ponsel dan menatap ke arah studio di lantai 2. Lampu masih menyala, anak-anak magang masih bekerja keras menyelesaikan tugas mereka. Mereka adalah masa depan. Mereka adalah alasan aku bertahan. Aku kembali ke studio dan membuka map berisi sketsa tahap kedua, Kota Mandiri Lestari. Puluhan gambar yang dibuat dengan tangan kiri yang masih belajar, dengan garis-garis yang tidak sempurna tapi penuh makna. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota menyala jauh di kejauhan, berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku berkata pelan pada diri sendiri. Beberapa bangunan tidak bisa dipugar. Mereka harus dibiarkan runtuh. Tapi dari puingnya, aku membangun ulang dengan pondasi yang jauh lebih kuat. Aku mengambil pensil di tangan kiriku dan mulai menggambar lagi. Garis demi garis, sketsa demi sketsa. Membangun masa depan yang tidak ditentukan oleh masa lalu. Membangun kehidupan baru dari reruntuhan pengkhianatan. Membangun harapan dari tempat yang dulunya dipenuhi kegelapan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, aku tersenyum dengan tulus. Bukan senyum palsu di depan tamu. Bukan senyum untuk menutupi rasa sakit. Tapi senyum karena aku tahu aku sudah menang. Bukan dengan membalas dendam, bukan dengan kebencian, tapi dengan membangun sesuatu yang jauh lebih bermakna dari apapun yang pernah mereka coba ambil dariku. Rumah ini dulu hendak menjadi kuburanku. Kini menjadi tempat lahirnya harapan bagi puluhan anak muda. Kamarku yang dulu hendak dijadikan ruang rias laras, kini menjadi perpustakaan kecil berisi buku-buku arsitektur langka. Ruang tamu yang dulu dicat putih untuk pesta ulang tahunku, yang terakhir kini dipenuhi sketsa dan maket karya anak-anak magang. Mereka ingin mengubur aku di rumah ini, tapi aku tidak mati. Aku bangkit, dan dari kebangkitan itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Aku menatap sketsa di tanganku. Garis-garis sederhana yang menggambarkan rumah-rumah kecil, taman-taman hijau, jalan-jalan yang ramah pejalan kaki, ruang-ruang komunal tempat orang berkumpul dan tertawa bersama. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah harapan. Ini adalah masa depan. Ini adalah bukti bahwa bahkan dari pengkhianatan terburuk sekalipun, kita bisa membangun sesuatu yang indah. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus dibangun. Masih banyak anak muda yang perlu dibimbing. Masih banyak proyek yang menunggu. Tapi aku siap. Dengan tangan kiri yang belajar menggambar, dengan tremor yang tidak akan pernah hilang, dengan luka yang menjadi pengingat sekaligus kekuatan, aku siap melanjutkan perjalanan ini. Karena kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan musuh. Kemenangan sejati adalah bangkit dari kehancuran dan membangun sesuatu yang memberi makna.
bukan hanya untukmu, tapi untuk banyak orang lainnya. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang jarang cerah, aku tahu aku sudah menang.